Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bihi fid-dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Fikih Safinatun Najah. Pada sore hari ini kita sudah akan memasuki tentang fasal fardunya wudu, furudul wudu, atau sesuatu yang mesti kita kerjakan ketika hendak melaksanakan wudu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian, mari sama mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah. Kita haturkan kepada kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, para tabi'in, ulama-ulama, imam madhab, semua para wali-wali Allah, wabil khusus Wali Songo yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya. Dan kita haturkan Al-Fatihah kepada semua pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, semua ulama yang telah berjuang dan berjasa besar mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Wabasbullah, dan Ki Haji Bisri Samsuri. Aturkan kepada semua guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, baik yang sudah wafat ataupun masih hidup. Untuk yang sudah wafat, semoga mendapat rahmat dan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih hidup semoga tetap diberi kesehatan, tetap diberi keistiqomahan dalam menjalankan semua perintah Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sittatun iku ana 6. Al awalu utawi kang kaping pertama an-niyatu iku niyat. Asani utawi kang nomor lorone ghuslul wajhi iku mbasuh wajah. Asalisu utawi kang nomor telu ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ma'al mirfaqaini ing dalem serta sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat
Mas Hussein iku musab suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ghuslur rijlaini iku mbasuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane ento-ento loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu iku berurutan. Hadirin jamaah pengajian online Media Center NU Kecamatan Pager Barang yang saya muliakan. Jadi di sini Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami sebagai pengarang kitab Safinatun Najah hendak menjelaskan kepada kita kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita kerjakan saat melakukan wudhu. Tentunya wudhu yang sesuai dengan madhab kita, mayoritas orang NU di Indonesia, yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Tentunya akan sedikit berbeda dengan cara wudhunya orang-orang di luar madhab Syafi'i. Kitab Safinatun Najah adalah kitab fikih wajib yang diajarkan di pesantren yang sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i, furudul wudu'i sittatun, bahwasanya fardunya wudhu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat seperti yang telah kita hafal, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kalau belum bisa menggunakan bahasa Arab, silahkan diganti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi dalam urusan niat, bahasa Arab tidak diwajibkan. Hanya saja paling baik memang menggunakan bahasa Arab, karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Jadi nawaitul wudhu'a li raf'il lillahi ta'ala. Niat itu kapan? Musannaf melanjutkan an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niat itu pengertiannya menyengaja melakukan sesuatu dengan bersamaan dengan awal daripada sesuatu tersebut. Awal kewajiban yang kita kerjakan saat kita berwudu adalah membasuh wajah. Awal pekerjaan saat kita membasuh wudu, mengerjakan wudu wajah. Maka dari itu niat ketika kita berwudu harus bersamaan dengan ketika kita membasuh wajah kita. Muqtaronan bifi'li. Zaman saya masih kecil, belum terlalu paham tentang tata cara berwudu yang benar, belum mengkaji ilmu-ilmu di pesantren. Cara wudu saya bisa dikategorikan masih salah. Jadi cara wudunya seperti orang kebanyakan didahului dengan kesunahan-kesunahan. Mencuci tangan, berkumur, kemudian membersihkan hidung. Nah, waktu saya kecil, ketika saya berwudu, niat sudah saya ucapkan saat membasuh tangan. Membasuh telapak tangan saya sudah mengucapkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala.
Ternyata praktek wudhu yang seperti itu belum dikatakan benar, karena ternyata yang namanya niat dalam wudhu diucapkan ketika membasuh wajah, bukan ketika mencuci telapak tangan atau saat berkumur. Jadi cara wudhu yang paling baik mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Pertama, kita melakukan kesunahan terlebih dahulu, mencuci tangan kemudian berkumur. Setelah berkumur 3 kali, kita melakukan kesunahan berikutnya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Permasalahan ketika berkumur nanti ada air tertelan saat puasa, atau ketika memasukkan air ke dalam hidung sampai ada air masuk ke dalam batasan dohir hidung, masuk ke dalam tenggorokan lewat hidung, nanti penjelasannya menyusul. Jadi setelah kita melakukan kesunahan berkumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung, saat itu kita belum niat. Nah, ketika kita memasuki yang pertama dalam anggota wudhu yaitu membasuh wajah, maka disitulah kita mengucapkan niat menggunakan hati kita, bukan menggunakan mulut. At-talaffuz biha sunnatun. Mengucapkan niat dengan menggunakan mulut hukumnya hanya sebatas sunnah. Yang wajib adalah mengucapkan niat menggunakan hati. Jadi ketika saya praktekkan, ketika kita berwudu menggunakan air dari keran, kita ambil airnya seperti ini, kemudian kita basuhkan ke wajah kita, bersamaan dengan air menempel ke wajah kita, kita basuhkan. Bersama itu juga hati kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesia, aku niat melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Minimal harus seperti itu. Ketika air kita menempel ke dalam anggota wajah, ketika itu juga hati kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadas dan seterusnya. Maka jika sudah seperti itu, niat kita sudah dianggap benar. Minimal menurut pemahaman kitab Safinatun Najah sudah dianggap cukup. Kemudian setelah niat bersamaan dengan ghuslul wajhi, pertanyaan berikutnya, wajah itu mana? Wajah itu batasannya sampai mana? Dari mana sampai mana? Kalau kita membaca syarah daripada kitab Safinatun Najah, yaitu kitab Kasifatus Sajah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten. Di situ ada penjelasan bahwa yang namanya wajah huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyatihi wa ma baina udunaihi faminhu syu'ruhu wal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal idarain. Jadi batasan wajah menurut mazhab Imam Syafi'i adalah kalau dari arah vertikal dari atas ke bawah adalah dari awal mula tumbuhnya rambut di sini sampai tulang tempat tumbuhnya gigi di sini. Itu wajah. Dari sini sampai sini itu wajah. Itu dari segi vertikal atas ke bawah. Kemudian dari segi horizontal samping ke samping itu mulai dari telinga, ini ada semacam tulang lunak, namanya apa ini,
sampai ke telinga berikutnya. Jadi itu dari segi horizontal. Maka dari sini ke sini muter ke bawah, kemudian ke atas lagi, harus dibasuh secara sempurna. Harus basah semua, termasuk rambut yang ada di wajah, entah itu kumis, entah itu alis atau idep, harus dibasuh semua, ataupun jampang, godek, harus dibasuh semua dalam keadaan basah. Nah, sunnahnya tentu 3 kali. Nah, sunnahnya adalah 3 kali. Kemudian kita masuk ke dalam fardunya wudu yang ketiga, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Jadi yang namanya tangan menurut mazhab kita Imam Syafi'i bermula dari ujung jari sampai sikut, sampai ujung sikut. Itu semuanya harus dibasahi dengan menggunakan air, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Termasuk yang dibasahi juga adalah kulit yang berada di bawah kuku tangan, kulit yang berada di bawah kuku. Kalau ada sesuatu yang menghalangi masuknya air, maka dipastikan wudhu kita tidak sempurna. Seperti contoh, kita biasanya saat mau lebaran ngecat, ya, kita ngecat. Ketika kita ngecat, tentu ada cat yang akan menetes di tangan kita jika tidak menggunakan pengaman. Jadi ada cat yang menempel di tangan kita atau di dalam kuku kita. Nah, ketika kita hendak berwudu melakukan sholat, untuk melakukan sholat, maka cat itu harus dibuang terlebih dahulu, harus dikerok, atau bisa juga menggunakan bantuan bensin. Harus dibuang terlebih dahulu. Kenapa? Karena cat itu secara jelas bisa menghadang masuknya air. Jadi kalau ada orang berwudu, di tangannya masih banyak belepotan bekas cat, maka wudunya dipastikan rusak, tidak sah. Karena ada anggota tangan yang tidak tersentuh air dikarenakan terhalang oleh cat tersebut. Termasuk daripada cat adalah cat kuku perempuan biasanya, yang sering dikenal kutek, kalau tidak salah istilahnya kutek. Jadi cat kuku alias kutek itu juga bisa menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Padahal kuku itu termasuk bagian daripada al-yadain, tangan yang harus dibasahi ketika berwudu. Maka perempuan yang menggunakan cat kuku, cat yang kutek tersebut, ya, cat kuku berupa kutek, maka perempuan tersebut ketika berwudu diharuskan menghilangkan catnya terlebih dahulu dengan cara ya mungkin bisa dikerok atau mungkin menggunakan cairan khusus, ya. Kalau tidak, maka kuku yang harusnya basah akan terhalang, masuknya air akan terhalang karena cat kuku tersebut. Adapun cat kuku yang bukan cat seperti henna, ya, atau pacar, itu masih bisa masuk, air masih bisa masuk. Artinya perempuan yang menggunakan henna di dalam kukunya sampai kukunya mengandung warna hitam atau coklat atau dan merah dan lain-lain, maka ketika hendak berwudu tidak diwajibkan menghilangkan bekas henna. Perbedaannya apa antara kutek dengan henna? Kalau kutek menempel di dalam kuku itu adalah ain, bentuk asli daripada kutek, bukan bekas. Buktinya itu bukan bekas, bisa dikerok, bisa dihilangkan. Berbeda dengan henna.
henna itu bukan bentuk asli hennanya, melainkan hanya sebatas bekas atau asar, hanya sebatas asar. Jadi tidak wajib dihilangkan. Kalau kutek wajib. Kemudian muncul permasalahan lagi, bagaimana kotoran kuku? Apakah karena kulit di bawah kuku tersebut wajib juga untuk dibasahi, wajib untuk dialiri air? Maka ketika ada kotoran kuku, bagaimana? Apakah kotoran tersebut bisa menjadi penghalang masuknya air sehingga wudhunya tidak sempurna atau bagaimana? Masalah kotoran kuku, pendapatnya minimal ada tiga pendapat ulama. Saya ambil semua dari mazhabnya Imam Syafi'i saja. Jadi pendapat pertama, kotoran kuku secara mutlak bisa menghalangi air. Entah itu kotoran dari tanah atau kotoran dari tubuh kita, keringat yang menjadi kotoran, atau kotoran dari apa ya, dari tanah, entah dari tanah liat, entah dari tepung, entah dari apa saja, secara mutlak menghalangi masuknya air. Maka kalau kita ikut pendapat pertama ini, kotoran kuku wajib dihilangkan ketika hendak berwudu. Ketika hendak berwudu, kuku kita harus dalam keadaan bersih. Nah, ini pendapat cukup berat. Kita beralih ke pendapat berikutnya, masih pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kotoran kuku itu ada yang umumil balwa, ada yang tidak. Umumil balwa artinya sudah sering terjadi, sangat susah dihindari. Jadi kotoran kuku kan kita sebagai orang ya, sebagai manusia, tentu yang namanya kotoran kuku itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun cara hidup kita, yang namanya kotoran kuku mesti akan ada. Entah itu dari keringat atau dari kotoran lain. Itu termasuk umumil balwa, sangat susah untuk dihindari. Kalau kotoran kuku termasuk umumil balwa, sangat susah untuk dihindari, maka kotoran kuku tersebut hukumnya ma'fu, dimaafkan. Walaupun air tidak bisa masuk ke dalam kulit yang ada di bawah kuku, hukumnya dimaafkan. Artinya wudhu tetap sah walaupun masih ada kotoran kuku. Syaratnya kotoran kuku tersebut umumil balwa, sulit untuk dihindari. Jika kotoran kuku tersebut tidak sulit untuk dihindari karena terjadinya jarang terjadi. Seperti apa? Seperti kotoran kuku bekas adonan tepung. Profesi kita sebagai petani atau kuli bangunan, kalau ada kotoran kuku dari tanah liat itu umum terjadi. Kotoran kuku dari tanah liat umum terjadi, itu dimaafkan. Nah, profesi kita sebagai kuli bangunan atau petani atau apalah ya, kok satu saat kita mengadon roti, mengadon tepung, padahal itu bukan keseharian kita. Kita mengadon tepung sampai ada tepung nempel di bawah kuku kita menjadi kotoran kuku. Maka karena itu bukan umumil balwa, karena bukan keseharian kita, bukan profesi kita, maka itu hukumnya tidak dimaafkan. Artinya tidak dimaafkan, wajib dihilangi. Jadi ini pendapat yang kedua. Jika kotoran kuku termasuk sesuatu yang sering terjadi, tidak usah dihilangi pun tidak apa. Tapi jika kotoran kuku ini termasuk sesuatu yang tidak sering terjadi, maka wajib dihilangkan. Dan saya kira pendapat kedua ini pendapat yang paling layak untuk kita ikuti. Adapun pendapat ketiga masih dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa kotoran kuku itu dibagi menjadi dua. Ada kotoran yang datangnya dari badan seperti keringat, ada kotoran yang datangnya dari luar badan seperti tanah.
Jika datangnya dari badan, dimakfu, dimaafkan, artinya wudhu kita sah. Tapi jika datangnya dari luar badan, seperti dari tanah yang berprofesi sebagai petani, pasti ada kotoran kuku, nah itu tidak dimaafkan. Dan ini pendapat ketiga ini juga saya kira agak terlalu repot untuk diikuti. Jadi kalau secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang kedua. Nah, teman-teman semua jamaah ngaji online bebas mau ikut pendapat pertama, kedua, dan ketiga bebas, karena semuanya masih dalam pendapatnya pengikutnya Imam Syafi'i atau Ashabus Syafi'i. Jadi silakan dipilih salah satunya. Kalau untuk secara pribadi saya lebih memilih yang nomor 2, bahwa kotoran kuku itu apabila sering terjadi dan sulit dihindari dimaafkan. Tapi apabila tidak sering terjadi maka tidak dimaafkan. Kita beralih kepada yang nomor 4, ar-rabi'u masyai'in ar-ra'si, yaitu kewajiban selanjutnya adalah membasuh sebagian wajah, rambut yang membasuh sebagian kepala, rambut yang ada di kepala. Walaupun satu rambut itu sudah dianggap cukup, akan tetapi sebaiknya jangan satu rambut. Dalam hal ini akan lebih baik kita mengikuti satu pendapat Imam Maliki, bukan mengikuti pendapatnya tapi khuruj atau keluar dari perbedaan pendapat. Al-khuruju minal khilafi aula, kaidah fikihnya seperti itu. Al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat antara para ulama, aula itu lebih diutamakan. Ketika Imam Syafi'i mewajibkan bahwa kepala yang kita basuh itu tidak perlu semua, minimal satu rambut sudah sah, sebagian sudah sah. Ada sebagian pendapat yang lain menurut Imam Maliki yang wajib adalah semua kepala, semua rambut yang ada di kepala wajib diusap menggunakan air. Dua pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, lebih baik kita keluar dari perbedaan pendapat tersebut, yaitu kita membasuh sebagian kepala, jangan sebagian tapi semua. Maka cara yang paling baik saya praktekkan, ketika Anda mengeluarkan air, entah itu dari keran atau dari kolam penampungan air, kita masukkan tangan kita, kemudian kita pegang posisi ini kita pegang menggunakan jempol. Adapun tangan yang lainnya kita usapkan seperti ini, kemudian kita balik ke depan lagi. Nah, itu cara yang paling baik dalam berwudu. Jadi seperti ini, kita pegang ke belakang, kita putar ke depan lagi. Itu cara paling baik dalam berwudu. Dalam rangka al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, aula lebih diutamakan. Walaupun sudah dianggap cukup, menurut mazhabnya Imam Syafi'i sudah dianggap cukup, hanya sebagian kepala saja sudah cukup, tidak perlu semua. Yang berikutnya al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Orang Jawa menyebut dengan entok-entok. Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apa yang kita basuh juga harus aman dari sesuatu yang menghalangi air. Ini sering terjadi kan kalau lagi ngecat. Kadang-kadang sering terjadi, bahkan saya juga beberapa kali mengalami. Saya ngecat rumah, kemudian setelah ngecat saya mandi, setelah itu wudu, melakukan sholat. Setelah sholat selesai saya duduk-duduk, baru diketahui ternyata di bawah telapak kaki saya masih ada bekas cat. Ya mau tidak mau saya ulang lagi wudunya, saya sholat lagi. Karena cat bisa menghalangi masuknya air. Jadi anggota wudu, wajah, kedua tangan dan kedua kaki harus bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi air.
Yang terakhir adalah at-tartib, harus berurutan. Wudu harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Diawali dengan membasuh wajah, kemudian diawali dengan tangan, kemudian wajah, kemudian kaki, tidak boleh. Harus sesuai urutan. Pertama adalah wajah bersamaan dengan niat di dalam hati, dan pertama dan kedua adalah niat bersamaan dengan membasuh wajah. Ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai 2 siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Dan yang keenam, yang terakhir adalah tertib. Permasalahan seperti tadi saya jelaskan, ketika kita berwudu, memasukkan air saat berkumur atau saat membasuh, saat membersihkan telinga, atau saat memasukkan air ke dalam hidung, kadang-kadang ada air yang masuk, itu hukumnya diperinci. Yang berapa dan? Sudah 3 menit lagi. Hukumnya diperinci ya. Jadi penggunaan air ke dalam tubuh kita hukumnya ada 3. Ada yang sunnah. Sunnah contohnya saat wudhu dan mandi untuk sholat Jumat, itu sunnah. Ada lagi yang hukumnya wajib. Contohnya saat ada najis di dalam tubuh kita, mulut, di dalam mulut contohnya. Gusi kita berdarah, darah itu najis, harus dibersihkan. Ada yang sunnah, ada yang wajib, kemudian ada yang mubah. Penggunaan air yang hukumnya mubah, seperti kita hendak mencuci muka saat kita kepanasan, cuci muka. Atau saat kita mandi ada 2, ada tabarrud, ada tanadduh. Mandi tabarrud artinya mandi untuk membersihkan diri. Kalau mandi yang kedua tandif atau tanadduh, mandi tandif itu untuk membersihkan diri. Kalau tabarrud untuk menyejukkan badan, itu hukumnya mubah. Itu hukumnya terperinci. Yang pertama kalau hukumnya sunnah, seperti saat kita berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Jika saat puasa kita menggunakan air yang dihukumi sunnah, seperti berkumur saat wudhu atau membersihkan hidung, memasukkan air ke hidung, maka hukumnya ketika ada air yang masuk ada 2 penjelasan. Yang pertama batal jika tidak disertai dengan kehati-hatian. Kita tahu kita sedang berpuasa, kemudian kita berkumur berlebihan. Kita tahu kita sedang berpuasa, kok kumurnya berlebihan, kumurnya terlalu kencang. Atau kita tahu kita sedang berpuasa, kemudian memasukkan air ke dalam hidung terlalu kencang. Karena kita berlebihan, tidak berhati-hati, maka ketika ada air masuk ke dalam tubuh kita, hukumnya membatalkan puasa. Walaupun puasa kita batal, tetap saja kita diwajibkan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Bukan berarti kita boleh makan, bukan. Jadi satu waktu teman-teman semua memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur, kemudian tidak ada kehati-hatian, berlebihan dalam berkumur saat wudhu, ada sedikit air yang tertelan tenggorokan sampai masuk tenggorokan, itu membatalkan wudhu. Setelah wudhunya batal, tidak berarti kita boleh makan, tetap diharamkan untuk makan sampai maghrib tiba. Puasa kita pada hari itu dinyatakan tidak sah. Jadi kalau pengguna airnya hukumnya sunnah, ya, kalau sunnah seperti tadi, jika tidak berhati-hati kemudian masuk, hukumnya batal. Tapi kalau sudah berhati-hati, kita tahu kita puasa, kita berkumur, kita sudah berhati-hati, kumurnya pelan-pelan, membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung pelan-pelan, kok secara tidak sengaja, padahal sudah pelan-pelan ada air tertelan, kita sudah hati-hati, maka dihukumi tidak batal.
Itu jika penggunaan airnya hukumnya sunnah. Ada penggunaan yang hukumnya wajib. Seperti contoh mulut kita berdarah, maka kan wajib membersihkan najis, itu wajib. Kalau wajib kita berhati-hati ataupun tidak berhati-hati tetap tidak membatalkan puasa. Beda dengan sunnah. Kalau yang sunnah berhati-hati tidak membatalkan, kalau tidak berhati-hati ada yang masuk membatalkan. Tapi kalau yang wajib seperti membersihkan mulut dari darah, gusi berdarah, kita berhati-hati ataupun tidak berhati-hati, ada air yang ketelan masuk ke dalam tenggorokan tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian yang terakhir yang mubah, dan ini yang sering terjadi, mandi untuk membersihkan diri, mandi untuk menyejukkan suhu badan atau bercuci muka, cuci muka. Kemudian ada air masuk, entah itu lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut, ada air masuk. Padahal yang kita kerjakan adalah mubah, mandi mubah atau cuci muka mubah. Maka jika yang kita kerjakan adalah mubah, masuknya air ke dalam tubuh kita, entah itu disengaja atau tidak disengaja, entah itu sudah berhati-hati atau tidak berhati-hati, hukumnya tetap membatalkan puasa. Ini keterangan yang saya dapat dari kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Jadi kalau mandi yang kita kerjakan sunnah, kalau mandi yang kita kerjakan adalah mubah, kemudian ada air masuk ke dalam tubuh, baik masuknya secara sengaja ataupun tidak, batal. Baik kita sudah berhati-hati ataupun tidak berhati-hati, batal. Jika sudah batal, maka puasa kita ya dianggap gugur. Bukan berarti kita boleh makan, tetap tidak. Makan tetap harus menunggu waktu maghrib datang. Hari itu puasa kita dikatakan batal, maka besok-besok setelah lebaran kita diwajibkan membayar puasa yang dinyatakan batal tadi itu. Jadi sekian penjelasan tentang fardunya wudu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.